Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yudi. Sekarang kita akan bermain-main robotik di Learning Lab yang tentunya sangat keren dan mengasihkan. Selamat menyaksikan. Bagaimana adik-adik? Seru kan? Nah, tadi kita sudah bermain-main di Learning Lab dengan alat-alat robotik yang sangat keren. Nah, sekarang sudah saatnya kita belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau persiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu akan tumbuh dan berbuah-buah lebat dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Yudi mau tanya nih, menurut adik-adik, hebat mana sih? Manusia atau robot ya? Adik-adik pasti sudah menyaksikan film-film robot seperti Transformer, Iron Man, dan banyak lagi. Mereka sangat kuat, mereka bisa terbang, dan mereka juga tidak kenal lelah. Wah, Kak Yudi, kalau begitu artinya hebatan robot dong daripada manusia. Betul tidak ya seperti itu? Nah, di sini siapa adik-adik yang setuju bahwa robot lebih hebat dari manusia? Ayo, tunjuk tangan. Atau siapa di sini adik-adik yang setuju, wah Kak Yudi, manusia dong yang lebih hebat dari robot? Nah, silakan tunjuk tangan juga. Baik adik-adik, sekarang kita akan baca firman Tuhan yang berjudul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu
malam, jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Adik-adik, kita kembali dulu ke robotik. Nah, Kak Yudi mau tanya, siapa di sini yang tahu arti dari robotik? Ayo, Kak Yudi, kalau menurut saya, robotik itu adalah robot dikasih titik ya Kak Yudi. Waduh, menurut adik-adik bagaimana? Apakah benar robot dikasih titik? Nanti kalau robot dikasih koma, namanya apa dong? Bukan Kak Yudi. Robotik itu adalah apabila saya meminta semua permintaan saya bisa terkabul. Benar ya Kak Yudi seperti itu? Benar nggak ya seperti itu adik-adik? Ayo, siapa yang mau bantu Kak Yudi? Tidak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar ya. Setahu Kak Yudi, kalau yang dapat mengabulkan segala permintaan kita versi film itu kan Om Jin ya adik-adik. Hehehe. Baik, agar kita semua tahu, saat ini Kak Yudi mau jelaskan tentang robotik. Robotik adalah ilmu yang mempelajari mekanik atau perakitan, elektronik atau pengkabelan, dan komputer atau pemrograman. Nah, jadi sudah jelas ya adik-adik pengertian dari robotik. Adik-adik, sekarang kita kembali membaca firman Tuhan, yaitu tepatnya di Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Haleluya. Dari firman Tuhan tersebut, jadi kita bisa melihat adik-adik bahwa tujuan kita diciptakan atau manusia diciptakan adalah menurut gambar dan rupa Allah. Ayo, ada yang tahu tidak maksudnya apa? Menurut gambar dan rupa Allah artinya kita menjadi anak-anak Allah. Wow, sangat bangga tentunya kita ya adik-adik, dan kita akan sangat bersyukur sekali karena kita adalah anak-anak Allah.
Itulah tujuan kita atau manusia diciptakan, adik-adik. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan dan maksud robot dibuat oleh manusia. Robot menurut bahasa berasal dari kata robota yang artinya budak. Maka robot sudah dipastikan harus menurut kepada perintah dari manusia dan harus melaksanakannya apabila disuruh-suruh mengerjakan sesuatu oleh manusia, walaupun mungkin itu sesuatu yang membahayakan dirinya. Tentu saja robot tidak boleh menolak, apalagi minta jajan. Hehe. Nah, adik-adik, ternyata robot dan manusia itu sangat berbeda ya. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan, tapi untuk robot dikatakan dibuat. Nah, kira-kira siapa nih yang tahu apa artinya diciptakan dan apa artinya dibuat? Ayo silakan dijawab. Diciptakan atau dikatakan Allah berfirman artinya dari sesuatu yang tidak ada atau yang belum ada menjadi ada. Sedangkan kalau dibuat dikatakan dari sesuatu yang sudah ada menjadi lebih berguna atau lebih baik lagi yang dilakukan oleh manusia. Jadi kesimpulannya adik-adik, manusia hanya membuat, tetapi Tuhan Yesus Kristuslah yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi, termasuk kita juga sebagai manusia. Dan dikatakan juga bahwa manusia diciptakan yaitu untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya, karena Tuhan sangat cinta, Tuhan sangat sayang kepada kita, yaitu kepada manusia, maka Tuhan memberikan kita berkuasa atau dapat mengusahakan segala ciptaan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tentunya sangat berbeda sekali dengan tujuan robot dibuatkan ya adik-adik. Nah, sekarang menurut adik-adik, hebatan mana, robot atau manusia? Jangan-jangan masih ada di sini adik-adik yang mau jadi robot. Ayo ngaku ayo. Kak Yudi, karena manusia sangat disayang dan sangat dicintai oleh Tuhan Yesus, bagaimana nih caranya agar kita juga menyayangi dan mencintai Tuhan Yesus, Kak Yudi? Baik adik-adik, caranya kita sayang dan cinta kepada Tuhan Yesus kita dapat melakukan dengan baca kitab suci dan doa tiap hari. Seperti ada lagunya nih adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari,
doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebab dikatakan kitab suci adalah surat cinta Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya, dan doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi sudah sepatutnya kita baca kitab suci dan doa tiap hari, adik-adik. Siapa nih di sini adik-adik yang selalu berdoa? Doa tidur, doa makan, doain orang tua, doain teman-teman, doain bangsa dan negara, doain bapak ibu guru, doain pendeta, dan lain sebagainya. Ayo, siapa? Dengan adik-adik selalu berdoa, Tuhan Yesus sangat senang adik-adik dan sangat bersuka cita. Sekarang kita mau adakan percobaan ya adik-adik ya. Nah, dikatakan doa itu adalah nafas orang percaya. Nah, sekarang coba adik-adik tutup hidung adik-adik. 1, 2, 3. Aduh Kak Yudi, tidak bisa napas Kak Yudi. Ya tentu saja, kan ditutup. Hehehe. Tidak enak bukan kalau kita tidak bisa bernafas adik-adik? Nah, begitu juga dengan berdoa. Nah, adik-adik, jadi kesimpulannya, hebat mana robot dan manusia? Kita semua sudah dapat jawabannya ya. Terakhir kita akan baca Kejadian 2 ayatnya yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu dan kami sangat bersyukur karena Engkau menciptakan kami dengan kasih-Mu menjadi anak-anak-Mu. Karena itu Bapa, kami akan belajar lebih lagi untuk mencintai-Mu, karena Engkau sangat sayang dan sangat cinta kepada kami. Berkati orang tua adik-adik kami terkasih ini Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Biarlah nama-Mu diagungkan dan dimuliakan, keluarga lepas keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.